Yang paling menguntungkan itu ibu-ibu. Sahabat Toko Mandi Indonesia, kemarin saya datang ke Ciamis. Jadi ke Ciamis itu ada bisnis owner yang mau buka cabang ketiga. Beliau sudah punya minimarket 1, punya minimarket 2, lalu mau buka cabang ketiga menggunakan jasa kami. Waktu itu tim kami diundang datang ke sana, terus kita ngobrol, kita survei lokasi. Setelah selesai, beliau minta, "Mas, kita datang ke toko pertama, kedua saya, boleh nggak?" "Oke, boleh Bu." Di jalan beliau cerita bahwa toko pertama itu omsetnya bagus. Toko yang kedua ini omsetnya awalnya dulu bagus, awal-awal buka. Awal-awal buka itu bisa di 5, 6, 7 begitu. Sekarang cuma di 3, 4 gitu. Bahkan bisa di bawah 3. Nah, terus sampai di sana kita analisa lah ya. Jadi begini, kesimpulan kami di toko itu ya. Yang pertama, display itu sangat mempengaruhi psikologis orang belanja atau mood seseorang, atau apalagi ibu-ibu. Jadi kalau moodnya bagus, potensi belanja lebih banyak itu sangat tinggi. Apalagi ibu-ibu ya, apalagi perempuan. Moodnya itu kan naik turun ya. Ya pokoknya itu fakta, nggak bisa dibantah. Sehingga, dan konsumen minimarket itu rata-rata ibu-ibu. Yang paling menguntungkan itu ibu-ibu. Toko yang survive itu adalah toko rata-rata yang konsumennya ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu kalau belanja loss, jarang yang kekontrol gitu. Niatnya beli 5 item, nanti jadi 10 item, jadi 15 item. Itu ibu-ibu. Sehingga kita harus bisa mengkondisikan toko supaya toko itu ketika ada konsumen belanja moodnya bagus, begitu ya. Yang pertama, ukuran keranjang itu juga sangat mempengaruhi. Keranjang tarik dorong itu keranjang jinjing itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau belanja dengan keranjang yang lebih besar itu potensi belanjanya juga bisa lebih banyak. Oh, nggak penuh-penuh ya, belanja apa lagi ya, gitu ya. Yang kedua, penataan layout itu juga sangat menentukan. Contoh, ketika kita masuk, psikologis orang masuk minimarket, coba bayangkan Anda saat ini masuk ke dalam minimarket, pasti belok kiri. Belok kiri itu ada minuman. Habis minuman itu ya snack, ya biskuit begitu. Kemarin habis minuman langsung dikasih popok, terus dikasih deterjen, ya kan selesai. Minuman ya sudah balik ke kasir kan gitu. Minuman nambah apa lagi ya snacknya gitu kalau ada snack. Jadi layout itu sangat penting. Ya. Terus listing itu juga sangat penting. Listing itu begini maksudnya. Makanan anak-anak ya disediakan di kurang lebih di antara setengah meter sampai 1 meter lah, supaya anak-anak mudah jangkau. Kalau Anda naruhnya terlalu tinggi, itu juga mereka nggak tahu. Terlalu rendah juga nggak tahu. Anak-anak itu di bawah 3 tahun, jarak pandangnya dia terbatas. Sehingga mereka akan melihat disesuai ketinggian mereka saja. Jadi lebih enak ya penataan. Terus listing itu penempatan lah ya. Intinya kayak misalkan saus deket dengan mie instan itu juga sudah psikologisnya masuk. Orang beli saus, beli mie instan sekalian saus, bumbu dapur. Jadi pengkelompokannya jelas. Jadi biasanya kita belok kiri ada drink, minuman, terus snack, terus biskuit, terus makanan siap saji, terus kebutuhan dapur. Misalkan sebelah kiri food ya, terus nanti sebelah kanannya non food, oral care, baby care begitu. Terus nanti barang rawan hilangnya di belakang kasir atau di sekitar kasir. Kami Toko Mandi Indonesia sering spill displaynya seperti ini ya. Maksudnya adalah supaya Anda bisa custom gitu. Anda bisa meniru paling tidak. Jadi psikologis belanja itu sangat penting, apalagi bagi ibu-ibu. Ya, setelah itu ya kenyamanan juga bisa menjadi pilihan orang bisa belanja. Terus juga penataan lorong yang terlalu banyak itu juga bikin orang pusing begitu. Jadi layout itu sangat penting. Jadi sebelum Anda setting rak atau beli aset minimarket, pastikan layoutnya dulu jelas. Terus kalau ada nanti planogramnya juga ada, sehingga nanti tim menatanya juga lebih enak. Kami itu menulis buku juga, Minimarket 101, bagaimana mulai dan melapisi minimarket. Di sini ada tips melakukan display, melakukan planogram juga. Silahkan PO hubungi admin kami, 139.000 saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.